warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Sayyidatul Humairah. Saya. Hadir. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang subtema 3 yang berjudul pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran ketiga. Nah, waktu minggu lalu kita belajar tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang keragaman budaya atau pentingnya menjaga asupan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan apa? Ada baca buku ya barusan ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keragaman budaya dan pembangunan sosial. Nah, sebelum pelajaran dimulai, sekarang kita membaca teks percakapan dulu ya. Ayo, Meme jadi Lani dan Ibu jadi Dayu ya. Ayo dibaca Meme. Aku sudah memberitahu ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju Dengan membeli produk buah lokal, buah-buahan juga lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil dalam negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Nah, dari percakapan tersebut sebaiknya kita kalau mau membeli buah-buahan atau yang lain, membeli produk-produk dalam negeri. Kan ada ya iklan atau slogan yang berbunyi begini, cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa sih Bu kita lebih baik membeli produk dalam negeri daripada luar negeri? Ya karena jika kita membeli produk-produk dalam negeri, kita bisa membantu keadaan perekonomian di Indonesia, terutama di bidang pertanian. Kemudian di sini ada teks bacaan lagi. Ibu yang membaca dulu ya. Perkumpulan pemakai air. Ketika berbicara tentang buah atau buah-buahan lokal, maka kita berbicara tentang keadaan petani di sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang bergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Kemudian organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar. Berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air
untuk tanaman dan bercocok tanam. Nah, dari teks tersebut kita mengetahui bahwa jika berbicara tentang pertanian di Indonesia, sebaiknya kita memanfaatkan hasil petani. Kenapa? Karena jika kita terus-terusan membeli produk luar negeri, kasihan petaninya, nanti ekonominya menurun. Jadi kalau Mimi semisal jalan-jalan, Mimi pernah jalan-jalan nggak? Pernah. Biasanya kalau jalan-jalan beli apa? Beli jajan. Beli jajan, belinya di mana? Di Alfamart. Di Alfamart. Nah, itu sebaiknya kalau Mimi beli-beli itu sebaiknya di toko-toko kecil. Kenapa, Bu? Kita kan lebih suka ke beli-beli ke Alfamart. Soalnya kan bagus, Bu. Dapat makanannya tuh besar-besar. Terus dapat apa itu, Mas? Kantong kreseknya kan ada tulisannya Alfamart. Kalau di toko-toko biasa kan nggak ada tulisannya, Bu. Nggak, salah. Kalau Mimi sering kali membeli jajan di Alfamart. Alfamart itu kan miliknya orang luar. Ya, Mimi kalau jalan-jalan mending beli di toko-toko terdekat, bisa membantu ekonomi orang tersebut daripada membeli di Alfamart, kasihan. Ya. Biasanya pernah beli apa lagi selain jajan? Buah. Buah. Biasanya beli buah apa? Buah apel, enggak stroberi. Belinya di mana? Di toko-toko biasa. Nah, ya pinter. Kalau Meme sering membeli buah-buahan atau produk yang lain di toko-toko sekitar atau di warung-warung kecil, itu bisa mengangkat atau membantu ekonomi penjualnya. Sekarang ini ada iklan. Coba dibaca. Cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa kita harus mencintai produk-produk Indonesia? Karena kita harus bangga dengan produk-produk negara Indonesia. Ya, ini termasuk iklan media elektronik atau media cetak? Elektronik. Nah, Bu, iklan itu apa sih? Iklan itu apa sih? Meme tahu nggak iklan itu apa? Enggak. Iklan itu kalimat tentang ajakan atau sebuah ajakan. Nah, ini termasuk ajakan untuk kita mencintai produk-produk Indonesia, terutama di bidang perekonomian atau bidang perdagangan dan pertanian. Nah, sekarang ini ada contoh iklan. Ini ada gambar tempat sampah, ada orang atau kartun membuang sampah. Apa ya kira-kira kalimat yang tepat untuk sebuah iklan di sini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pinter. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Mimi tahu alasannya. Karena biar tidak mengotori lingkungan, terutama pada saat musim hujan. Nanti bisa mengakibatkan kebanjiran. Pinter. Sekarang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, coba dibaca, Me. Ikut menjaga keamanan di lingkungan sekitar atau Poskamling. Ya, yang pertama ikut menjaga keamanan di lingkungan sekitar atau poskamling. Nanti Meme kalau sudah besar ikut berperan ya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar ya. Kan berhubung sekarang Meme masih kecil, tidak boleh. Nanti takutnya apa? Takut apa? Takut Keluyuran. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kenapa sih kita kok harus menghargai perbedaan? Karena apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga,
melestarikan budaya yang ada. Kenapa kita harus melestarikan budaya yang ada, Bu? Karena agar budaya yang kita miliki tidak punah dan tidak diakui oleh negara-negara lain. Yang keempat, sanggar tari. Yang kelima, sanggar teater. Sanggar tari itu apa sih, Bu? Sanggar tari itu tempat untuk kita mewadahi bakat, atau Meme misalnya punya bakat di bidang penari, Meme bisa ikut di sanggar tari ini. Kalau sanggar teater apa, Bu? Sanggar teater itu seperti bertukar peran atau berakting. Ini keragaman budaya di masyarakat. Yang pertama ada bahasa daerah. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah. Contohnya apa, Me? Yang Meme tahu tentang bahasa daerah, Me? Contohnya, Me? Bahasa Jawa, bahasa Madura. Yang kedua, adat istiadat. Setiap daerah itu mempunyai adat istiadat yang berbeda, ya. Yang ketiga, alat musik. Alat musik itu sama juga, di setiap daerah mempunyai alat musik yang berbeda. Yang keempat, rumah adat. Contohnya rumah adat apa, Me? Rumah adat Jawa Timur apa namanya? Joglo. Thank you. Barusan kita telah mempelajari tentang keragaman budaya dan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, minggu depan kita mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Asia Tenggara. Sudah bosan ya, Me? Capek ya? Sekarang kita speaking ya. Ayo, Me, berdiri, Me. Ikuti ya, Me. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera, cekrek cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat-lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, mari kita salaman. Ayo duduk, Me. Jangan lupa belajar ya di rumah, biar menjadi anak yang pintar. Sebelum pelajaran diakhiri, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.